Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurisan Hamdalah dari lokal HK23C, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dengan judul sebagai berikut. Dan selamat menonton. Hak cipta adalah suatu bagian kekayaan intelektual yang dilindungi, baik itu dalam hukum positif maupun hukum Islam, sebagai hak eksklusif dari pihak pencipta suatu karya. Namun, perkembangan teknologi digital semakin berkembang di setiap zamannya, yang dimana hal tersebut telah memudahkan untuk terjadinya upaya yang tidak dibenarkan, yaitu pembajakan, terutama terhadap karya seperti halnya buku yang berbentuk digital yang kemudian dapat dinikmati oleh masyarakat secara bebas. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama mengenai hukum menikmati hak cipta buku bajakan di kota Banjarmasin. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan ulama di kota Banjarmasin. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum menikmati hak cipta bajakan tergantung ada atau tidaknya kerelaan dari pemilik hak cipta serta tujuan penggunaannya. Apabila pembajakan dilakukan tanpa izin dan bertujuan untuk keuntungan pribadi, maka hukumnya haram karena ditindakan dikiaskan dengan pencurian. Adapun dalil yang digunakan yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 29 dan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 183. Akan tetapi apabila karya tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan umum tanpa unsur komersial, disertai dengan kerelaan dari pemilik hak cipta, maka sebagian ulama memandangnya sebagai perbuatan yang dibolehkan. Hal ini dikarenakan dengan begitu mengalirlah amal jariah bagi pemilik asli suatu karya tersebut, disebabkan dipergunakannya karya bajakan tersebut oleh orang lain. Hal ini sejalan sebagaimana hadis, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengerjakan kebajikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Walaupun begitu, penelitian ini tetap menegaskan bahwa praktik pembajakan tetap tidak bisa dibenarkan sepenuhnya atau dipandang sebagai suatu hal yang lumrah, terlebih lagi ketika pembajakan dilakukan tanpa izin dari pemilik hak cipta sebenarnya. Karena pada dasarnya sesuatu yang didapat melalui cara yang salah tentunya haram, maka menikmati hasil dari yang salah juga haram. Walaupun dalam konteks menuntut ilmu, ditakutkannya tindakan menikmati hak cipta bajakan itu menghilangkan keberkahan daripada ilmu tersebut. Hal ini dikarenakan ilmu yang didapat melalui media yang salah. Sehingga dengan adanya keridhaan dari pemilik asli terhadap karya bajakan tersebut dapat mencegah hilangnya keberkahan dalam mendapatkan ilmu itu sendiri. Oleh karenanya, kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta serta upaya untuk memperoleh karya secara legal tetap perlu ditanamkan agar keberkahan ilmu dan keadilan bagi pemilik hak cipta dapat terjaga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.